Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Imam dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan judul materi Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum itu, mari saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman anggota saya dari kelompok 5. Yang pertama adalah Tanti Dwi Lestari dengan NIM 7101421192. Selanjutnya adalah Winda Hayu Pangesti dengan NIM 7101421112. Lalu ada Ika Amelia Prista Dewi Sapitri dengan NIM 7101421108. Selanjutnya adalah Nur Intan Sapitri dengan NIM 7101421185. Lalu ada Novika Audina Indira Cahyati dengan NIM 7101421193. Lalu ada Adi Putra dengan NIM 7101421186. Lalu ada Arin Andana Fisah dengan NIM 7101421107. Lalu ada Nabila Putri Maharani dengan NIM 7101421106. Lalu ada Christian Putri Setiani dengan NIM 7101421111. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Winda Hayu Pangesti. Dipersilakan. A. Pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selain itu, pendidikan nasional juga diartikan sebagai suatu rencana untuk membentuk karakter generasi penerus bangsa dalam suasana pembelajaran dengan memberikan ilmu pengetahuan agar tercapai kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, dan kepribadian. B. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. C. Dasar dan fungsi pendidikan nasional. Yang pertama yaitu dasar pendidikan nasional. Seperti pada pengertian yang sudah dijelaskan, dasar pendidikan nasional sudah tercantum pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, fungsi pendidikan nasional Indonesia. Fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter atau watak serta peradaban bangsa, martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional di Indonesia adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, saya akan menjelaskan beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multi makna. Yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yang selanjutnya yaitu pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Untuk jalur pendidikan nasional yang pertama yaitu jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya, menurut pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas.
Jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Sisdiknas. Jenjang pendidikan nasional. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Sisdiknas. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada pendidikan anak usia dini atau PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD diselenggarakan bagi anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat masuk pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang ketiga, ada pendidikan anak usia dini pada jalur formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD, madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah atau MTS atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian ada pendidikan tinggi. Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 19 ayat 1, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kemudian, menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 20 ayat 1, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 20 ayat 2, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas pasal 20 ayat 3, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan atau vokasi. Akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. 1. Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu. 2. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 3. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 3. Institut menyelenggarakan pendidikan akademik atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 4. Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.